Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asri selaku dosen pengampu, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi kami yang sudah kami buat gitu ya. Oke, langsung di share screen. Nah, ini kelompok 2 kami akan membahas regresi linear sederhana. Berarti lanjutan dari kelompok 1 gitu yang kemarin. Next. Oke, ini ada anggota kelompok kami. Ada Kurniawan, ada Lestari, ada Raihan, ada Septian, dan ada Shelly. Next. Next. Nah, ini ada materi yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada uji hipotesis regresi linear sederhana. Yang kedua ada selang kepercayaan parameter regresi. Yang ketiga ada selang kepercayaan rata-rata respon dan prediksi respon. Yang keempat ada kelayakan model regresi. Kelima ada model regresi melalui titik asal. Dan yang terakhir ada latihan soal. Next. Nah, yang pertama itu ada uji hipotesis regresi linear sederhana. Ini akan saya sendiri yang akan menjelaskan. Nah, pertama-tama kita masuk ke uji hipotesis. Pengujian hipotesis itu dimaksudkan untuk melihat apakah suatu hipotesis dapat diajukan, ditolak, atau dapat diterima. Nah, hipotesis merupakan asumsi atau pernyataan yang mungkin benar atau salah mengenai suatu populasi. Dengan mengamati seluruh populasi, maka suatu hipotesis akan dapat diketahui apakah suatu penelitian itu benar atau salah. Nah, dalam pengujian hipotesis terdapat asumsi atau pernyataan istilahnya itu hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini merupakan hipotesis yang akan diuji, dinyatakan oleh H0. Dan penolakan H0 ini dimaknai dengan penerimaan hipotesis lainnya yang akan dinyatakan oleh H1. Next. Nah, ini kita masuk ke uji hipotesis regresi linear sederhana. Nah, uji hipotesis regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel independen X dan variabel dependent Y. Nah, jika telah ditentukan koefisien determinasi pada pertemuan lalu gitu ya, R kuadrat, maka selanjutnya itu akan dilakukan uji signifikansi yang diajukan. Uji ini dapat menggunakan uji T, uji F, uji Z, atau uji C kuadrat. Nah, dengan uji signifikansi ini dapat diketahui apakah variabel bebas, prediktor, atau independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tak bebas atau respons atau dependen Y. Nah, artinya dari signifikan adalah bahwa suatu pengaruh antar variabel berlaku bagi seluruh populasi. Nah, karena kita ini uji hipotesis regresi linear sederhana, kita akan menggunakan uji T. Next. Nah, ini ada pun langkah-langkahnya gitu ya untuk menguji uji T. Nah, ini yang pertama itu menentukan hipotesis. Nah, untuk H0-nya itu H0 sama dengan atau B sama dengan 0, di mana variabel X ini tidak berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap Y. Nah, H1-nya itu berarti kebalikannya gitu ya. Variabel X ini berpengaruh signifikan atau nyata terhadap Y. Nah, yang kedua ini menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Tingkat signifikansi alfanya itu yang digunakan adalah 5% atau 0,05. Selanjutnya menghitung nilai T hitung menggunakan rumus. Nah, di sini ada rumus T hitung sama dengan R
atau korelasi dikali akar dari N dikurang 2 per akar dari 1 dikurang R kuadrat. Next. Nah, di sini selanjutnya yang keempat, menentukan daerah penolakan atau daerah H0-nya gitu, daerah kritis. Bentuk pengujiannya itu dua arah gitu ya, sehingga menggunakan uji T dua arah. Nah, yang pertama itu H0 akan ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel, atau negatif T hitung itu lebih kecil dari negatif T tabel, itu tandanya H1 diterima. Yang kedua, H0 akan diterima jika negatif T hitung lebih kecil dari T tabel, lebih kecil dari T hitung. Berarti H1 ditolak. Gitu. Ini bisa dilihat gitu ya, grafik di bawah gitu ya, ada daerah penolakannya gitu ya, dan ada daerah penerimaannya. Jadi di sini digambarkan jadi dua arah. Next. Nah, selanjutnya ini menentukan T tabel, mempergunakan tabel uji T gitu ya. Jadi tabel uji T untuk alfa 5% dan derajat kebebasan DB gitu ya. Kalau di sini DF itu N dikurang K. Jadi jumlah N itu jumlah sampel atau pengukuran, dan K itu jumlah variabel. Variabel bebas ditambah variabel terikat. Nah, selanjutnya yang keenam, kriteria pengujian nilai T hitung dan T tabel. Nah, selanjutnya ini kan tadi udah didapatkan gitu ya, nilai T hitungnya. Dan di sini udah ada di nomor 5 ini ada nilai T tabel gitu ya. Dilihat bila nilai T hitung itu lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya kalau sebaliknya gitu ya. Bila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan hasil uji signifikansi gitu ya. Jadi kesimpulan dari ini semua, H0-nya itu hipotesisnya itu diterima atau ditolak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada selang kepercayaan atau parameter regresi yang akan dijelaskan oleh Kurniawan. Baik, terima kasih Bang Rey. Selanjutnya adalah selang kepercayaan parameter regresi. Nah, berikut adalah dua selang kepercayaan. Yang pertama, suatu selang kepercayaan 100 kali 1 min alpha persen bagi beta 1 adalah, ini ada dua ya, yang atas atau yang bawah, yang dimana yang pertama itu beta topi 1 plus minus T alpha per 2 N min 2. N min 2 ini merupakan derajat bebasnya dikali S B topi 1. Nah, atau pakai rumus yang kedua, B beta topi 1 dikurang T alpha per 2 N min 2 S B topi 1 kurang dari beta 1, dan beta 1 ini kurang dari beta topi 1 plus T alpha per 2 N min 2 S B topi 1. Nah, begitu juga dengan yang beta 0, yaitu yang pertama itu beta topi 0 plus minus T alpha per 2 N min 2 dikali S B topi 0. Nah, yang keduanya itu beta beta topi 0 dikurang T alpha per 2 N min 2 S B topi 0. Kurang dari beta 0, dan beta 0 ini kurang dari beta topi 0 plus T alpha per 2 N min 2 S B topi 0. Nah, ini kan kita belum tahu ya, apa sih SB topi 1 dan SB topi 0. Boleh di next.
Nah, kalau kita bisa lihat di pojok kiri bawah nih ya, SB topi 1 itu sama dengan akar S epsilon pangkat 2 dikali 1 per JKXX. Sedangkan S beta topi 0 adalah akar S epsilon pangkat 2 dikali 1 per N ditambah X bar pangkat 2 per JKXX. Terus apa sih SE-nya itu? Nah, SE ini hasil dari sama dengan akar JKYY dikurang B 1 JKXY per N min 2. Nah, JKYY sama JKXY itu apa sih? Nah, bisa dilihat nih, B1 yang B1 dulu. B1 itu adalah hasil dari sigma XIYI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi N yang dibagi lagi dengan sigma XI pangkat 2 min sigma XI pangkat 2 per N yang dimana nih kalau kita lihat itu sama dengan JKXY per JKXX. Terus JKYY apa sih? Nah, JKYY ini adalah sigma YI pangkat 2 dikurang sigma YI yang dipangkatkan 2 dibagi N. Dan juga untuk yang sudah dijelaskan tadi mengenai JKX yaitu sigma XI YI dikurang sigma XI dikali YI per N. Untuk JKXX adalah sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI yang dipangkatkan 2 dibagi N. Boleh di next. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Ya, terima kasih Kurniawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lestari. Pada Lestari dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas tentang selang kepercayaan rata-rata respon dan juga prediksi respon. Boleh di next, Septian? Oke, yang pertama kita bahas tentang selang kepercayaan rata-rata respon. Ada dua perkiraan interval umum yang digunakan dengan regresi. Yang pertama ini disebut selang interval kepercayaan untuk respon rata-rata, dan yang kedua selang interval prediksi. Nah, seringkali perkiraan interval untuk rata-rata itu berbentuk ekspektasi Y terhadap X sama dengan X untuk nilai X tertentu. Dalam situasi ini, kita menggunakan Y topi X sebagai perkiraan kita, yaitu ekspektasi Y terhadap X sama dengan X. Kita mengubah sedikit notasi untuk memperjelas bahwa nilai prediksi adalah fungsi dari nilai X. Jadi, kita tulis Y topi X sama dengan B topi 0 ditambah B1 topi X. Oke, boleh di next. Nah, di sini kita lihat lagi bahwa ekspektasi Y terhadap X sama dengan X itu sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, karena B0 dan B1-nya ini berdistribusi normal, maka distribusi sampling juga adalah normal dengan meannya, yaitu ekspektasi Y topi X sama dengan ekspektasi B0 ditambah B1X0, atau sama dengan B0 ditambah B1X. Di next. Oke. Dari yang slide sebelumnya, kemudian kita bisa mendapatkan variansinya, yaitu variansi Y topi X sama dengan sigma kuadrat dikali dengan 1 per N ditambah X0 dikurang X bar dikuadratkan per JKXX. Nah, suatu selang kepercayaan ini 100 dikali 1 min alfanya ini tergantung dari soalnya. Persen untuk rataan adalah Y topi X dikurang TA per 2, ini sigma kuadrat harusnya, dikali akar 1 per N ditambah sigma topi dikali 1 per N, akar 1 per N ditambah X0 dikurang X bar kuadrat per JKXX lebih kecil dari Y topi X ditambah TA per 2 sigma topi dikali akar 1 per N ditambah X0 dikurang X bar kuadrat per JKXX. Dengan T alfa per 2-nya ini adalah T dengan nilai
N-2 derajat kepercayaan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang selang prediksi respon digunakan untuk nilai tunggal. Yang tadi untuk mencari nilai rata-rata dari sekumpulan data dan ini selang prediksi digunakan untuk nilai tunggal. Untuk mendapatkan selang prediksi untuk nilai tunggal Y topi X dari random variabel Y, pertama-tama dilakukan estimasi variansi nilai terhitung Y topi X dan nilai sebenarnya Y pada garis regresi X sama dengan X0. Boleh di next lagi? Oke, di sini kita tahu bahwa pengamatan akan bervariasi tentang garis regresi yang sebenarnya menurut distribusi normal 0 sigma kuadrat. Karena itu kita menambahkan sigma kuadrat ke variabilitas perkiraan untuk menjelaskan variabilitas pengamatan tentang garis regresi. Nah, yang tadi kan kita udah dapat variansi Y topi X-nya itu sigma kuadrat dikali 1/n ditambah X0 dikurang X bar kuadrat per JKXX. Nah, di sini kita tambahin variansi dari elemen sigma kuadratnya. Jadi, sigma kuadrat dikali 1/n ditambah X0 dikurang X bar kuadrat per JKXX, kita tambahkan dengan sigma kuadrat lagi. Jadi, kita dapetin variansi untuk selang prediksi responnya itu yaitu sigma kuadrat dikali 1 ditambah 1/n ditambah X0 dikurang X bar kuadrat per JKXX. Boleh di next lagi? Nah, untuk itu kita dapat selang kepercayaannya untuk respon tunggal yaitu Y topi X dikurang T alfa per 2 sigma topi dikali akar 1 ditambah 1/n ditambah X0 dikurang X bar kuadrat per JKXX. Lebih kecil dari Y topi X ditambah T alfa per 2 dikali sigma topi dikali akar 1 ditambah 1/n ditambah X0 dikurang X bar kuadrat per JKXX. Dengan TA per 2-nya itu sama dengan yang tadi, nilai T dengan N-2 derajat kepercayaan. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Septian mengenai kelayakan model regresi. Kepada Septian dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu kelayakan model regresi. Suaranya agak diperbesar ya. Kelayakan model regresi yaitu model regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara satu atau lebih variabel independen X dengan variabel dependen itu Y. Kelayakan model regresi didasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Yang kedua, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimate itu kurang dari standar deviation. Yang ketiga, koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T hitungnya itu lebih dari T tabel atau nilai kritis. Selanjutnya, tidak boleh terjadi multikolinearitas. Nah, syarat ini hanya berlaku untuk regresi linear berganda dengan variabel bebas lebih dari satu. Yang kelima, yaitu keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan R kuadrat. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik.
Nilai R kuadrat mempunyai karakteristik diantaranya. Yang pertama, selalu positif. Yang kedua, nilai R kuadrat maksimal sebesar 1. Jika nilai R kuadrat sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Yang keenam yaitu terdapat hubungan linear antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. Yang selanjutnya yaitu data harus berdistribusi normal, data berskala interval atau rasio, dan yang terakhir kedua variabel bersifat dependen. Artinya satu variabel merupakan variabel bebas atau disebut juga sebagai variabel prediktor. Sedangkan variabel lainnya yaitu variabel tergantung disebut juga sebagai variabel respons. Uji regresi linear sederhana. Jika variabel bebas diberi notasi X dan variabel tak bebasnya diberi notasi Y, maka model regresi yang kita cari adalah regresi Y dan X. Yaitu bisa kita tulis YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah epsilon. Nah, ini merupakan keterangan dari yang kita tulis tadi, di mana X1-nya itu merupakan variabel bebas, Y1-nya merupakan variabel tak bebas, beta 0 dan beta 1 itu merupakan nilai parameter. Untuk beta 0-nya itu intercept yang menunjukkan perpotongan antara garis regresi dengan sumbu Y. Nah, untuk beta 1-nya itu koefisien regresi yang menunjukkan derajat kemiringan atau slope garis regresi. Untuk epsilon sendiri yaitu kekeliruan atau galat yang terjadi dalam usaha untuk mencapai harga yang diinginkan, yang rata-ratanya itu sebesar 0 dan dengan simpangan baku sebesar sigma epsilon. Kekeliruan ini akan sebesar 0 jika tidak ada kekeliruan atas pengamatan variabel tak bebas Y. Ini langkah ujinya. Yang pertama mencari model regresinya atau mencari nilai beta 0 dan B0 dan B1-nya. Yang kedua menguji model regresi yang diperoleh dengan menggunakan uji F. Yang ketiga mencari koefisien determinasi, dan yang terakhir pencarian galat baku atau zero error dan tuna cocok atau lack of fit. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Septian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sally mengenai model regresi melalui titik asal. Pada Sally dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Boleh di next. Boleh di next. Apakah suara saya terdengar? Oke, jadi di sini saya akan bahas mengenai model regresi melalui titik asal. Dalam kasus regresi linear itu biasanya kan kita menyertakan konstanta atau intercept atau beta 0 dalam model untuk mewakili titik perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. Namun kadangkala itu ada situasi di mana intercept itu nggak masuk akal kalau misalnya secara konsep. Nah, seperti dalam contohnya itu pabrik yang tidak dapat memproduksi widget jika peralatannya rusak. Misalnya jika kita mengamati hubungan juga antara kecepatan mobil dan jarak berhenti. Asumsinya itu bahwa jika kecepatan mobil 0, maka jarak berhentinya juga harus 0. Karena mobil itu nggak bergerak. Nah, dalam hal ini regresi melalui titik asal itu atau yang tanpa intercept itu mungkin akan lebih sesuai. Atau yang model regresi yang melalui titik asal atau 0,0. Nah, untuk menentukan apakah harus menggunakan regresi melalui titik asal atau tidak, nah kita bisa melakukan uji signifikansi terhadap intercept dan membandingkan model yang dengan menggunakan intercept ataupun tanpa intercept. Dalam contoh pengumpulan data mobil itu, kita dapat bandingkan model regresi linear dengan intercept dengan model regresi linear tanpa intercept untuk menentukan mana yang lebih sesuai. Ya, di sini ada
dari original model yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah epsilon I. Dan untuk regression to origin-nya itu model YI-nya itu yang tadi tidak ada intercept-nya, maka beta 0-nya itu hilang ya, maka beta 1 X1 ditambah epsilon 1. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yang di original model itu intercept-nya adalah min 17,5791 dan multiple R squared-nya itu adalah 0,6511. Untuk di RTO-nya ini, di model RTO-nya tidak ada intercept tentu, dan juga multiple R squared-nya itu adalah 0,8963 atau mendekat lebih besar dari original model, mendekati 0,90. Oke, boleh di next. Nah, tadi sudah dilihat ya perbedaan yang paling kelihatan dari kedua model itu, yang dimana regresi melalui titik asal itu atau regression to origin yang R kuadratnya itu lebih tinggi, hampir mencapai 0,90. Namun nilai R kuadrat yang tinggi itu nggak selalu berarti model itu lebih baik. Biasanya kalau misalnya R kuadratnya lebih tinggi, bisa menandakan bahwa model itu terlalu memaksa data, yang bisa kita sebut juga overfitting. Nah, gimana caranya untuk menilai model yang lebih baik? Kita bisa ngelihat model regresi original itu memiliki error standar sisa yang lebih rendah dan intercept yang signifikan. Namun, meskipun begitu, perbedaan dalam error standar sisa itu tidak terlalu besar, dan error standar koefisien prediktor lebih rendah pada model regresi to origin. Karena model dengan intercept memenuhi kedua kriteria tersebut, atau model yang original tadi sudah memenuhi kedua kriteria tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa model yang original tadi itu lebih sesuai ternyata, walaupun yang tadi kita kalau misalnya dipikir pakai akal, lebih masuk akal jika kita menggunakan model regresi melalui titik asal. Namun jika kita buktikan melalui perhitungan tadi, ternyata model dengan intercept itu lebih tepat. Nah, di sini kita akan memastikan kalau misalnya model intercept itu lebih baik, kita juga bisa dapat membuat tabel ANOVA untuk membandingkan kedua model secara lebih detail. Nah, di sini bisa dilihat ya RSS dari model original atau yang satu ini, yaitu 11.354 dan yang kedua itu 12.954. Oke, boleh di next. Oke, dalam tabel ANOVA tadi kita bisa lihat bahwa regresi melalui titik asal itu punya RSS yang lebih tinggi, yang perbedaan antara kedua model itu cukup signifikan. Nah, oleh karena itu, keputusan untuk memilih model dengan intercept itu tepat. Oke, namun pada akhirnya model yang tersebut itu nggak optimal untuk menyesuaikan dengan data. Nah, ini bisa kita tunjukin bahwa karena kita berasumsi Y itu mungkin sama dengan 0 ketika X 0. Nah, bukan berarti melalui regresi melalui titik asal itu akan selalu memberikan hasil yang terbaik. Nah, kedua model regresi yang sesuai juga bisa divisualisasikan untuk lebih memahami perbedaannya ada di bawah ini. Nah, yang sebelah kiri itu adalah original regression line, itu yang ada intercept-nya atau ada beta 0-nya. Nah, sebelah kanan itu adalah yang melalui titik asal atau melalui titik pusat di 0,0. Oke, boleh di next. Dalam regresi melalui titik asal, model linearnya itu kan tadi menjadi YI sama dengan beta 1 XI ditambah epsilon I. Tetap terdistribusi normal dengan mean 0 dan kesalahan standarnya itu tetap sigma kuadrat. Beta 1 penduganya itu juga tidak berubah, yaitu sigma dari XI per sigma dari XI kuadrat. Nah, karena hanya ada satu parameter estimasi di regression to origin, derajat kebebasannya bertambah 1. Oleh karena itu, SSE atau MSE-nya
adalah SSE-nya itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N, YI dikurang beta 1 XI dikuadratkan. SSE itu adalah ukuran total error atau jumlah sisa kuadrat pada model regresi linear. Atau bisa disederhanakan juga SSE-nya menjadi sigma dari YI kuadrat dikurang BI kuadrat sigma dari XI kuadrat. Atau bisa juga SSE-nya dicari yaitu sigma dari YI kuadrat dikurang dengan SSR, atau SSR itu adalah jumlah kuadrat sisa yang didefinisikan. Dengan SSR-nya itu adalah sama dengan beta I kuadrat sigma dari XI kuadrat. Maka MSE-nya atau mean error-nya itu adalah SSE dibagi dengan N-1. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada juga table untuk membuktikan gitu ya. Kalau misalnya tadi original regression-nya itu ternyata lebih tepat metodenya untuk permasalahan yang X sama dengan 0, yang Y sama dengan 0. Kalau misalnya kita pikirkan menggunakan akal. Namun di sini juga penting untuk kita melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sebelum menerima model tersebut gitu. Kalau misalnya tadi kita ingin menggunakan regresi melalui titik asal. Nah, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, kalau misalnya jarak berhenti akan menjadi 0 jika mobil tidak bergerak, tidak selalu menghasilkan model yang lebih sesuai, atau menggunakan regresi melalui titik asal biasa itu tidak selalu benar gitu. Nah, jika kita memutuskan untuk menggunakan regresi melalui titik asal, disarankan untuk menguji model tersebut dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya dan membandingkannya dengan model yang memiliki intersect. Jadi selalu kalau misalnya kita pengen menggunakan model regresi melalui titik asal, kita harus cek dulu apakah kita bisa apakah boleh dari permasalahan tersebut kita selesaikan menggunakan model regresi melalui titik asal dengan yang tadi membandingkan dengan model yang memiliki intercept atau original model. Nah, ini tentunya juga akan membantu memastikan kita bahwa kita telah memilih model yang paling sesuai dengan data. Oke. Sepertinya cukup sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Shelly dan teman-teman semua yang sudah membantu menjelaskan tentang materi analisis regresi ini. Oke, selanjutnya mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu gitu ya, sebelum kita lanjut ke sesi latihan soal. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, mungkin perwakilan dari kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya, yang ingin bertanya disilakan. Oke, teman-teman, bila ada yang ingin bertanya gitu ya terkait materi yang tadi sudah dijelaskan, silakan raise hand. Mungkin kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal dulu. Oke, nih ada satu orang yang raise hand, Fatia Khairul Rizka.
Oke, izin bertanya. Saya dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara selang kepercayaan untuk rata-rata respon dan prediksi respon dalam konteks regresi? Jadi apa bisa dipahami kelompok 2? Ya, boleh diulang pertanyaannya, Fatia. Tadi Ya, bisa diulang pertanyaannya? oke. Oke, saya Fatia dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa perbedaan antara selang kepercayaan untuk rata-rata respon dan prediksi respon dalam konteks regresi? Apa Oke, suara terdengar? oke, aman. Oke, baik. Terima kasih. Oke, ada Indah. Silakan Indah. Iya, terima kasih sebelumnya untuk kelompok 2. Saya Indah dari kelompok 5. Izin bertanya, kan tadi di PPT, di slide yang kelayakan model regresi itu ada kalimat nilai R kuadrat mempunyai karakteristik. Nah, di antaranya itu ada nilai R kuadrat maksimal sebesar 1, itu akan mempunyai arti kesesuaian sempurna. Nah, itu maksud dari R kuadrat sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian sempurna itu gimana ya? Terima kasih. Oke Indah, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, kita tampung dulu gitu ya dua penanya. Tadi ada Fatia dan Indah gitu ya, yang udah dengan pertanyaannya masing-masing. Mungkin untuk sambil kita mencari jawaban gitu ya, kita akan coba menjelaskan gitu. Ada salah satu contoh soal gitu ya mengenai pembahasan yang udah kami bahas gitu ya. Tadi sempat terlewat gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini dia yang akan dijelaskan oleh Kurniawan. Kepada Kurniawan dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah mengenai contoh nilai ujian tengah semester yang merupakan X dan ujian akhir semester yang merupakan Y pada mata kuliah tertentu dari 9 mahasiswa diberikan sebagai berikut. Sini bisa kita lihat datanya X dan Y. Berdasarkan data di atas, tentukan model regresi linear ini mirip dengan pertemuan yang pertama. Terus yang base langkah percayaan 90% untuk parameter beta 0 dan selanjutnya selang kepercayaan 95% untuk parameter beta 1. Nah, dalam konteks ini kita mengetahui kalau X merupakan variabel prediktor dan Y merupakan variabel respon. Misalnya model regresi linear berbentuk Y topi sama dengan beta 0 plus beta 1X. Maka didapat, ini bisa kita lihat ya, kalau di Excel kita urutin dulu nomornya. Setelah itu kita masukin data X dan data Y-nya. Selanjutnya kita cari nih X, Y, X pangkat 2 sama Y pangkat 2 karena kita mau nyari JKXX, JKYY, dan JKXY. Kalau JKXX berkaitan dengan X-nya dengan X pangkat 2, kalau JKYY itu berkaitan dengan Y pangkat 2 dan Y-nya, dan JKXX XY itu berkaitan dengan XY, X dan Y. Setelah kita urutkan ya, kita masuk ke rumus Excel ya. X dikali Y, X pangkat 2, Y pangkat 2. Setelah itu kita totalkan jumlahnya. Dari sini kita dapat JKXX itu 2018,22, JKYY 3872,88, dan JKXY 1568,44. Boleh di next. Nah, ini mungkin secara manual ya. Tadi kita udah dapat total X-nya itu 702, X pangkat 257,557, sigma XY-nya itu total dari X-nya 53,258, sigma Y 658, sigma Y pangkat 2 sebenarnya 51,980, dan N-nya itu sama dengan 9. Nah, dengan demikian ini secara rumus manualnya yang udah dijelaskan oleh saya tadi di bagian selang kepercayaan.
JKX-nya sama dengan sigma X-Y dikurang sigma X dikali sigma Y per N sama dengan 53 dikali 258 dikurang 707 dikali 658 dibagi 9 yang hasilnya 1,568,44. Sedangkan JKXX sama dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X yang dipangkatkan 2 dibagi 6 57,557 dikurang 707 dipangkatkan 2 dibagi 9 sama dengan 2018,22. Nah, untuk apa sih kita mencari JKXY sama JKXX? Nah, itu digunakan untuk mencari yang namanya beta 1, B1-nya. Nah, B1-nya ini sama dengan JKXY per JKXX. Ini juga sesuai yang ada di bagian saya tadi yang mengenai selang kepercayaan. Nah, jadinya itu sama dengan 1,568,44 dibagi 2018,22. Itu hasilnya sama dengan 0,7771. Selanjutnya untuk B0-nya itu sama dengan sigma Y dikurang BI sigma X per N. Nah, ini kalau rumusnya ini ada di pertemuan sebelumnya. Yang pertemuan yang dibahas oleh kelompok 1 sama dengan 658 dikurang 0,771 dikali 707 per 9 sama dengan 12,0656. Nah, selanjutnya karena kita udah dapat B0 dan B1-nya, kita bentuk model regresinya, yaitu P sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, karena B1, B0 udah dapat, jadi hasilnya yaitu P sama dengan 12,0656 ditambah 0,771X. Next. Nah, selanjutnya itu pertanyaan mengenai selang kepercayaan 90% untuk parameter beta 0. Nah, diketahui tadi B0 itu udah kita ketahui ya. Di bagian A tadi yaitu 12,0656. Dan alfanya ini 100 dikurang 10%. Ya, adalah 0,1. 100 dikurang 90. Itu 10% dan 10% itu 0,1. Lebih lanjut dapat dicari nilai berikut. Selanjutnya karena kita tadi udah ada JKXX, JKXY, kita cari JKYY untuk dimasukkan ke rumus SE-nya, yaitu sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y dipangkatkan 2 per N. Yang dimana tadi juga kita udah dapatkan nih sigma Y pangkat 2 sama sigma Y-nya. Yang itu 57,557 dikurang 658 dipangkatkan 2 per 9. Yang hasilnya 3.872,88. Selanjutnya kita udah dapat JKYY, kita udah dapat B1 dan kita juga udah dapat JKX-nya. Selanjutnya kita tinggal masukkan rumus. Tinggal kita masukkan ke rumusnya, yaitu akar 3,872,889 dikurang 0,771 dikali 1568,44 per N-nya kita udah dapatkan tadi yaitu 9 dikurang 2 yang hasilnya sama dengan 19,4718. Nah, ini merupakan kasus penaksiran parameter beta 0. Oleh karena itu akan digunakan uji T. Nilai T ini yang alfa per 2. Kan tadi kita udah dapat 10%. Jadi sama dengan 0,05. Dan derajat kebebasannya atau DK itu N dikurang 2. 9 kurang 7 itu sama dengan 7. Selanjutnya kita dapat nih T tabelnya T 0,05
7 itu 1,895. Nah, dengan demikian kita peroleh nih, kita masukin ke rumus, salah satu rumus yang udah dijelaskan saya tadi juga, yang mengenai selang kepercayaan, B0 dikurang T alfa per 2 DKSE akar sigma X pangkat 2 per N dikali JKXY kurang dari B0, dan B0 kurang dari beta 0. Dan beta 0 kurang dari B0 plus T alfa per 2 DKSE akar sigma X pangkat 2 per N dikali JKXX. Kita udah dapetin semua bagiannya. Selanjutnya kita masukin ke rumusnya, yaitu 12,0656 dikurang 1,895 dikali 19,4718 dikali akar 707 dibagi 9 dikali 2018,22 yang hasilnya 4,785. Selanjutnya yang sebelah kanan kita cari cuma beda plusnya doang ya. Plus minus yaitu hasilnya 19,3454 yang hasilnya adalah 4,758 kurang dari beta 0 kurang dari 19,3454. Jadi sangka percayaan 90% untuk parameter beta 0 adalah 4,7858 kurang dari beta 0 kurang dari 19,3454. Boleh di next. Nah, selanjutnya mengenai selang kepercayaan 95% untuk parameter beta 1. Tadi kita udah ketahui beta 1 itu sama dengan 0,7771 dan alfanya 100 dikurang 95%. Yang hasilnya ada 5% dan 5% itu adalah 0,05. Dan SE-nya tadi juga udah dicari ya di bagian C, yaitu 379,1501 yang merupakan penaksiran dari parameter B1 dan kita gunakan uji T. Nah, nilai T-nya itu alfa per 2 yang dimana tadi 0,05 dibagi 2 yang hasilnya 0,025. Selanjutnya adalah derajat bebas yang tadi merupakan N dikurang 2, 9 kurang 2 sama dengan 7. Kita cari T tabelnya 0,025 sama 7 itu hasilnya 2,365. Kita udah dapetin semua bagiannya, kita masukin ke rumusnya yang ada tertera di layar yang beta 1 dikurang T alfa per 2 derajat bebas dikali SE dibagi akar JKXX. Begitu juga yang di kanan, ini ada tipe atau B1 plus T alfa per 2 DK dikali SE per akar JKXX. Kita masukin jadinya 0,771 dikurang 2,365 dikali 19,4718 per akar 2018,22 kurang dari beta 1 dikurang 0,771 ditambah 2,365 dikali 19,4718 per akar 2018,222 yang hasilnya kita dapat minus 0,2480 kurang dari beta 1 kurang dari 1,8022. Nah, jadi kita dapat nih selang kepercayaan 95% untuk parameter beta 1 itu minus 0,6480 kurang dari beta 1 kurang dari 1,8022. Nah, kita udah dapat tadi jawaban dari A mengenai model regresi, B selang kepercayaan 90% untuk parameter beta 0, dan C selang kepercayaan 95% untuk parameter beta 1. Nah, karena kita udah jawab, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih Kurniawan yang telah menjelaskan tadi ada contoh soal gitu ya, dari apa yang udah kita jelasin tadi sebelum-sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita sebelum masuk ke latihan soal, kita akan membuka sesi diskusi tanya jawab lagi nih terkait materi kita yang udah kita jelasin. Oke.
Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand gitu. Oke, kepada Nurul Fadia, dipersilakan untuk menyebutkan nama kelompok dan pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator. Saya Nurul Fadia, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, kenapa jumlah residu dalam regresi yang melalui titik asal itu nilainya itu tidak harus 0? Apakah pertanyaannya bisa dipahami? Boleh coba diulang sekali lagi, Nurul? Ya, kenapa jumlah residu dalam regresi yang melalui titik asal itu nilainya itu tidak harus 0? Ya, kenapa gitu? Berarti kenapa jumlah residu tidak harus 0 gitu ya? Oke, Ya, kami keep dulu pertanyaannya. terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, sambil nunggu mungkin beberapa kelompok yang belum mengajukan pertanyaan gitu ya. Di sini kelompok kami akan coba menjawab tadi 2 soal sebelumnya gitu yang udah ditanyakan oleh Fatia dan Indah. Oke, kepada teman-teman kelompok 2, kepada Septian dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Mungkin buat pertanyaan dari Ica tadi, itu apa maksud dari nilai R kuadrat sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna? Itu akan dijawab sama Lestari. Maaf, Lestari, Septian, Ibu tidak silakan. terdengar. Nah, diperbesar suaranya. Maaf ya. Oke, mungkin kita ganti yang jawab gitu jadi Lestari. Kepada Lestari dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ica tadi tentang perbedaan antara selang kepercayaan untuk rata-rata respon dan juga selang kepercayaan untuk prediksi respon. Di sini untuk selang kepercayaan untuk rata-rata respon itu dia memberikan rentang nilai yang mungkin untuk rata-rata nilai variabel respon pada suatu titik prediktor tertentu. Juga digunakan untuk mengetahui seberapa akurat rata-rata respons yang diharapkan pada nilai tertentu dari variabel prediktornya. Dan selang kepercayaan untuk rata-rata respon ini juga mewakili tingkat kepercayaan terhadap rata-rata nilai respon pada titik tertentu dalam data. Untuk selang kepercayaan prediksi responnya, dia itu memberikan rentang nilai yang mungkin untuk nilai individu yang diprediksi oleh model pada titik tertentu. Dia juga digunakan untuk mengetahui seberapa akurat prediksi nilai respon untuk suatu observasi individual pada nilai tertentu dari variabel prediktornya. Lalu dia juga mewakili tingkat kepercayaan terhadap perkiraan nilai respon untuk observasi individu pada titik tertentu dalam data. Jadi bisa kita
ringkas. Jadi selang kepercayaan untuk rata-rata respon ini memberikan informasi tentang rata-rata nilai respon di suatu titik prediktor. Sedangkan selang kepercayaan untuk prediksi respon ini memberikan informasi tentang seberapa akurat prediksi nilai respon untuk observasi individu pada titik tersebut. Apakah sudah cukup jelas, Ica? Sudah cukup jelas, terima kasih kelompok 2. Oke, terima kasih Fatia dan Lestari gitu ya. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dari kelompok yang belum nanya sambil menunggu kelompok kami mencari jawaban. Berarti sisa satu kelompok lagi gitu ya yang belum nanya. Ya, tadi Kurniawan mau jawab apa ya? Dan volume itunya handphonenya diperbesar aja ya. Saya Bu, mohon maaf. Tadi suaranya kecil. Saya izin jawab yang pertanyaan dari eh, Indah, yaitu dari kelompok 5. Itu pertanyaannya, apa maksud dari nilai R kuadrat sebesar 1 akan mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Nah, itu maksudnya itu seluruh variasi dalam variabel Y dapat kita terangkan gitu oleh model regresi. Sebaliknya, jika R kuadratnya sama dengan 0, maka eh, tidak ada hubungan antara linear antara X dan Y-nya. Mungkin itu jawaban dari saya terkait pertanyaan dari Indah. Untuk Indah, gimana? Terjawab tidak? Sudah terjawab, terima kasih kelompok 2. Terima kasih kembali Indah atas pertanyaannya. Iya, jadi untuk R1 itu selangnya antara 0 sampai 1 gitu ya. Kalau misalkan 0 berarti apa artinya tadi? Kamu bilang tidak ada arti atau tidak ada hubungan tadi Kurniawan. Tes. Itu Septian Bu, bukan Kurniawan. Oh, beda ya yang jawab ya. Oke, Septian ya. Ya berarti semakin besar nilainya rentangnya antara 0 ke 1, misalkan 0,7, 0,8, 0,9, bahkan sampai ke 1, berarti mempunyai nilai eh, apa tadi yang kamu jelaskan? Maksudnya kan pertanyaan si Indah ini kenapa kok bisa nilainya 1 sesuai gitu? Bagaimana kalau nilai 0,1? Bagaimana kalau 0,2 gitu ya? Bagaimana kalau 0,7? Bagaimana kalau 0,5? Itu yang dimaksud. Jadi nanti ketika kalian mencari nilainya dan mendapatkan nilainya hanya 0,5, nah artinya bagaimana? Septian, tes. Ibu bertanya tadi sama Septian tadi. Hmm,
Coba kembali ke slide yang ada kelayakan model regresi ya tadi. Maaf Bu, tadi suaranya saya mute. Kalau satu itu terbentuk dari linear. Nah, kalau misalkan semakin mendekati 0 itu malah tidak terbentuk, Bu. Maksudnya tidak terbentuk. Mana sih coba slide-nya? Ini bukan yang ini. Coba di sebelum ini ya. Slide coba slide-nya di itu ya tadi kelayakan model regresi. Nah ini ya. Ya ini maksudnya pertanyaan yang bagus ya tadi. Kalau pertanyaan yang pertama tadi kan jelas ya rata-rata respon dan rata-rata yang untuk selang kepercayaan rata-rata respon dan yang selang kepercayaan prediksi respon. Kalau yang ini, nah ini nanti kalian kan akan mencari suatu kasus ya, dan mencari nilai dari R kuadratnya gitu ya. Nah nanti kalian akan menyimpulkan nih bagaimana hasil dari nilai R kuadrat tersebut kan. Jadi karakteristik selalu positif minimal maksimal sebesar 1 dan minimal 0 gitu ya. Jadi tidak ada yang nilainya negatif gitu. Nah, misalkan nilainya makin besar, kalau misalkan 0 di atas 0,5 gitu ya, 0,7 ya, mulai dari 0,7, 0,8, 0,9, nah bahkan mendekati 1 gitu ya. Nah, maka keselarasan model regresi itu maksudnya ada hubungan yang ditanyakan dari model regresi itu kan apakah ada hubungan gitu ya antara yang pertama dan yang kedua, maksudnya sini ada terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel respon kemarin kan. Nah, berarti makin besar itu adalah keterikatannya makin ada hubungan, maka makin besar hubungannya gitu ya, makin besar keterkaitannya gitu ya. Nah, kalau misalkan nilainya di bawah 0,5, nah berarti kan eh, bukan berarti tidak ada hubungan, tapi keterkaitannya atau kesesuaiannya itu semakin kecil gitu ya. Jadi ada nilainya gitu ya. Maksudnya tidak selalu nilainya 1 gitu atau selalu nilainya 0 gitu hasilnya. Kalau misalkan tidak 1 berarti tidak ada arti dong gitu kan. Biasanya kan
kalian menganggap seperti itu. Oke, cukup. Lanjutkan ya untuk pertanyaan berikutnya. Kelompok 1 belum bertanya. Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nurul tadi dari kelompok 3. Kalau misalnya dalam regresi linear itu tadi residunya kan tidak harus nol ya. Karena dalam regresi melalui titik asal ini modelnya itu mengasumsikan bahwa titik potongnya itu adalah nol atau dari titik pusat yang 0,0 ini. Maka akibatnya itu jumlah residunya itu tidak harus nol. Yang dimana kalau misalnya kita bisa lihat di slide ini, yang residu itu adalah jarak dari titik ini ke garisnya yang ada di sini. Jadi untuk jumlah residu atau sisanya itu residunya itu cuma diperlukan untuk menghitung penyimpangan dari garis atau bidangnya terhadap yang garis yang tadi saya sebelin itu. Bukan dari titik asal. Jadi oleh karena itu jumlah residu dalam regresi melalui titik asal itu nggak selalu harus berjumlah nol. Gitu. Boleh juga kalau misalnya dia ya seperti ini contohnya kan ya banyak titik-titik yang yang tidak berada di garis regresi yang telah ditentukan itu tadi. Gitu. Apakah sudah cukup jelas, Nurul? Sudah, terima kasih Sally. Iya, sama-sama. Berarti tergantung datanya bagaimana ya, karena kadang data tidak selalu nilainya ada di titik nol gitu. Ini kan karena hanya contoh dari ini ya, di buku ya ini ya. Karena ada yang sama dengan nol, maka titik asalnya nol, gitu. Tergantung data ya. Oke, ini ada contoh soal untuk uji hipotesis nggak? Khusus uji hipotesis. Uji T ya. Coba ada sambil kelompok 1 yang mau bertanya ya. Coba buka YouTube untuk uji hipotesis ya, sederhana. Uji T. Nah, silakan di kolom chat coba dibuka YouTube-nya.
dari kelompok 2 aja ya YouTube-nya, karena Ibu kemarin suaranya nggak masuk di kalian ya. Coba buka ya. Sebentar Ibu. Oke. Sampaikan tutorial uji T yang terdiri dari uji T 1 sampel, lalu uji T 2 sampel, di mana 2 sampel berpasangan dan 2 sampel tidak berpasangan. Untuk uji T-nya sendiri terbagi menjadi 2, yaitu melalui fitur data analisis yang ada di Excel dan menghitung secara manual dengan memperhatikan rumus perhitungan. Untuk sumber data maupun rumus perhitungan itu berasal dari keempat sumber ini. Kita mulai dari uji T 1 sampel dengan fitur data analisis di Excel. Nah, kalau kita mau mencari nilai dari uji T 1 sampel di Excel menggunakan data analisis itu tidak ada. Karena yang ada hanya uji T 2 sampel berpasangan dan selanjutnya. Oleh karena itu kita perlu mengotak-atik sedikit dengan cara kita buat variabel dummy di mana datanya berisi angka 0 dan jumlah banyaknya bilangan itu sama dengan banyaknya responden dari objek yang akan kita teliti. Di sini ada 20, maka dummy-nya juga ada 20. Lalu kita klik data analisis, data, kemudian data analisis, t-test paired to sample for means, oke. Nah, kita blok. Di sini adalah tinggi badan. Dan di sini adalah dummy-nya. Nah, hypothesis mean difference ini adalah apa rata-rata referensi yang akan kita bandingkan. Jadi, contoh dari uji T1 sampel ini adalah tinggi badan siswa sekolah A terhadap rata-rata tinggi badan siswa nasional. Diketahui rata-rata tinggi siswa nasional itu 150 cm. Ini untuk SD. Sedangkan ini adalah sebaran data dari tinggi badan siswa di sekolah A. Apakah terdapat beda nyata tinggi badan siswa di sekolah A dengan rata-rata tinggi badan siswa SD di tingkat nasional? Nah, hypothesis mean difference ini kita isi 150 karena rata-rata referensinya. Kemudian ini tadi terklik ya, ini harusnya dummy. Nah, itu kemudian labels kita centang karena kita menyertakan labelnya, dan ini adalah output. Kita taruh di F1 dan klik OK. Nah, kita sudah dapat T-stat, ini adalah T-hitung sama dengan minus 2,52. Nah, untuk mengetahui terdapat beda nyata atau tidak, kita harus cari T-tabelnya. T-tabel kalau di Excel T-inf buka kurung probabilitas 0,05, kemudian derajat kebebasannya N-1, 20 dikurang 1, 19. Nah, indikatornya apakah dinyatakan berbeda nyata atau tidak? Pertama adalah apabila T-hitung lebih besar dari T-tabel, berarti H0 ditolak, artinya berbeda nyata. Kalau minus T-hitung lebih kecil daripada minus T-tabel, H0 ditolak, artinya berbeda nyata.
Nah, ini bisa kita ketahui minus T hitung lebih kecil daripada minus T tabel. Oleh karena itu, kesimpulannya terdapat beda nyata. Nah, ini adalah perhitungan dengan menggunakan data analisis yang ada di Excel. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji T satu sampel dengan memperhatikan rumus. Nah, ini adalah rumusnya. T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar kuadrat dari N. Kita harus cari satu-satu dulu. 1 X bar. Itu adalah rata-rata dari seluruh data. Kemudian mu, mungkin saya salah dalam menulisnya. Mu adalah 150. Rata-rata referensinya. Yang ketiga adalah standar deviasi. Untuk bisa diketahui kita perlu mencari akar kuadrat dari varians. Nah, untuk mencari varians rumusnya adalah jumlah akar kuadrat dibagi derajat kebebasan atau jumlah akar kuadrat dibagi N kurang 1. Nah, mari kita pindahkan datanya ini ke sini. Ini kita asumsikan adalah X. Kemudian kita harus cari XI dikurangi X bar kuadrat. Ini kita superscript biar informasinya jelas. Nah, ini tinggal XI, berarti variabel X yang pertama dari sampel pertama dikurangin X bar. Kemudian dikuadratkan. Nah, ini akan kita tarik ke bawah, namun perlu dikunci dulu X barnya. Sudah, kemudian jumlah akar kuadrat sama dengan sum. Kita sudah dapat untuk pembilangnya, kemudian penyebut adalah N kurang 1. Berarti 20 dikurangi 1, 19. Maka varians sama dengan jumlah akar kuadrat dibagi 19. Nah, di sini tinggal kita masukkan standar deviasi sama dengan square root akar kuadrat dari varians. Kita sudah dapat. Kemudian yang keempat adalah akar kuadrat dari N. Ini square root buka kurung 20 karena N kita ada 20. Sudah dapat semua, kita bisa cari T-nya. T sama dengan buka kurung X bar dikurangi mu tutup kurung dibagi buka kurung standar deviasi dibagi akar kuadrat dari N. Sudah dapat jawabannya minus 2,52538. Ini sama, bisa dilihat di sini, minus 2,52538. Jadi manual dan menggunakan fitur data analisis sudah sama. Kita masuk ke uji T 2 sampel. Yang pertama adalah 2 sampel berpasangan. Kita mulai dari fitur data analisis dulu. Ini kita sudah punya data mengenai penjualan dari tim marketing sebelum mengikuti program pelatihan dan setelah mengikuti program pelatihan. Ingin diketahui apa Raihan. Ya. Terima kasih ya. Jadi itu untuk menggunakan Excel dengan perhitungan manual dan juga langsung ke startnya ya. Jadi itu bisa menggunakan itu untuk khusus uji T. Nah, itu tadi contohnya ada beberapa sampel gitu ya. Salah satunya satu sampel dan tadi ada sampel berpasangan ya kalau di next gitu ya. Nah, itu boleh melihat contoh itu untuk cara mencari lebih mudahnya untuk khusus uji T gitu ya. Nah, di sini ada untuk selang kepercayaan, tapi selang kepercayaannya bukan untuk prediksi, tapi untuk selang kepercayaan biasa. Oh ya, tadi ada untuk T-tabel ya. Nah, kalian kan tidak jelaskan tadi untuk T-tabel bagaimana. Nah, T-tabel bisa cari ya, banyak di buku ininya ada
buku statistiknya ada. Jadi beberapa buku statistik itu ada yang di belakangnya tuh di lampirannya tuh ada untuk T-table gitu. Jadi silakan dilihat atau searching aja langsung T-table gitu di Google juga ada gitu. Jadi bisa dilihat di situ. Ya. Oh, ini coba untuk selang kepercayaan ya. Ini yang sangat mudah ini ya. Tapi bukan untuk yang prediksi atau respon karena belum ini tersedia di Excel, tetap harus manual walaupun via Excel. Boleh diklik untuk YouTube selang kepercayaan. Cara mencari pendugaan selang menggunakan bantuan Microsoft Excel. Nah, di sini ada dua istilah. Yang pertama ada confidence interval atau selang kepercayaan yang merupakan sebuah interval antara dua angka di mana nilai parameter sebuah populasi dipercaya terletak pada interval tersebut. Kemudian ada istilah confidence level yang merupakan tingkat keyakinan atau kepercayaan kita terhadap keputusan yang didasari selang kepercayaan yang diberikan. Nah, untuk lebih paham di sini ada contohnya. Kita percaya bahwa 90% rata-rata mahasiswa Unsyah memiliki IPK 3 sampai 3,5. Nah, ini artinya kita percaya dengan tingkat kepercayaan 90% bahwa rata-rata populasi berada di antara 3 sampai 3,5. Nah, 3 ini merupakan low estimator dan high estimatornya merupakan 3,5. Langsung aja ke contoh soal. Di sini contoh soalnya seorang manajer perusahaan ingin mengestimasi rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator mesin untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Untuk itu dipilih 12 orang secara acak. 12 ini merupakan n sampel. Nah, ini merupakan data yang dari 12 orang yang sampel tadi. Kemudian diminta carilah suatu nilai pendugaan atau estimasi untuk selang kepercayaan 95%.
Untuk mencari alfanya, kita gunakan rumus 95/100. 1 dikurang 95/100. Nah, dapat alfanya 0,05. Kemudian langsung aja kita buka Excel. Di sini aku udah salin datanya. Dan di sini udah ada tabel yang harus kita isi. Yang pertama rata-rata kita buat sama dengan average. Klik average. Kemudian blok semua datanya. Tutup kurung. Nah, kemudian kita cari standar deviasi sama dengan stdef yang kita pilih yang S karena ini merupakan data sampel ya. Dan blok lagi. Kemudian untuk confidence interval rumusnya sama dengan confidence norm. Nah, di sini aturannya ada urutan yang pertama alfa, standar deviasi dan size. Yang pertama kita buat alfa. Alfanya kita sudah menemukan tadi yaitu 0,05. Kemudian untuk memisahkan kita buat tanda titik koma. Kemudian klik standar deviasi, kemudian tanda titik koma lagi, kemudian baru size atau N. Di sini size-nya 12. Di sini kita buat 12, tutup kurung. Kemudian pada lower, di sini maksudnya lower estimator. Lower estimator rumusnya rata-rata dikurang dengan confidence interval. Kemudian pada upper estimator itu rumusnya rata-rata sama dengan rata-rata ditambah dengan confidence interval. Jadi bedanya pada lower itu kurang dan pada upper itu ditambah. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata populasi berada pada selang 4,49 sampai dengan 5,78. Nah, sekian aja video kali ini. Jika kalian masih bingung dan ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum. Nah, kita coba lagi untuk yang analisis regresi sederhana ya. Tadi sudah ada contoh kasus dari kelompok 2 untuk mengerjakan secara manual ya. Dicoba lihat dengan Excel ya. Yang paling terakhir Ibu kirim. Coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linear berganda menggunakan Microsoft Excel. Nah, yang pertama kalian harus lakukan. Ini sederhana ya, bukan berganda. Next. Bukan, maksudnya itu dia menyebutkannya berganda, tapi sebenarnya itu adalah sederhana. Gitu. Kalau berganda kan X-nya bisa 2 ya, X1 dan X2. Kalau ini kan hanya X dan Y. Ya. Klik File, lalu klik Option, klik Add-ins. Nah, ini pilih yang Excel Add-ins, ininya Analisis Toolpack, lalu klik Go. Ini centang yang Analisis Toolpack yang paling pertama, lalu klik OK. Nah, nanti muncul data analisis di menu data, paling pojok kanan. Kalau misalkan data analisisnya sudah tersedia, kita klik, lalu pilih Regression, lalu klik OK. Nah, di sini input Y-rank, yang kanan ini diklik, lalu diblok Y-rank-nya. Dari judulnya, dari judul sampai ke C16 ini. Lalu klik input X-rank-nya juga. Nah, dikarenakan tadi kita blok dari judulnya, dari Y, X, Y, maka labelsnya dicentang. Seperti itu ya. Kalau misalkan hanya angkanya saja, labelnya nggak usah dicentang. Untuk confidence levelnya, kalau misalkan kita menggunakan confidence level 95%, ini tidak dicontreng, tidak di checklist juga tidak apa-apa. Kalau misalkan confidence levelnya mau diganti, misalnya jadi 99% atau berapa, ini tinggal di checklist, lalu confidence levelnya diganti. Selanjutnya, pilih output option. Nah, yang pertama ada output rank. Ini kalau misalkan di sheet yang udah ada. Misalnya kita mau menampilkan hasilnya itu di sini. Nah, ini bisa memakai output rank. Atau misalnya kita mau membuat di new worksheet, di sheet baru. Nah, itu bisa pilih yang new worksheet, atau kita bisa juga pilih new workbook. Nah, ini di workbook yang baru. Ini kita pilih yang new worksheet saja. Lalu klik OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini, ada summary output dan ANOVA, tabel ANOVA. Selanjutnya kita langsung analisis saja. Hasilnya seperti ini. Nah, yang pertama kita bisa menganalisis nilai korelasi. Nilai korelasi dapat dilihat dari multiple R. Nah, ini multiple R-nya itu 0,676. Nah, yang berarti bahwa nilai korelasi antara X dengan Y adalah 0,676 yang termasuk ke dalam kategori kuat. Nah, ini kategori korelasinya. Kalau misalkan 0,676 berarti ada di kategori ini yang termasuk ke dalam kategori kuat. Seperti itu ya. Yang kedua yaitu nilai koefisien determinasi. Nah, nilai koefisien determinasi ini bisa didapatkan dari adjusted R-square atau bisa juga dari R-square. Nah, kita menggunakan yang adjusted R-square. Hasilnya 0,415. Ya, yang berarti bahwa nilai koefisien determinasi adalah 0,415 atau 41,5%. Yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y, X ketaatan terhadap tugas dapat menjelaskan kinerja siswa sebesar 41,5%. Yang sisanya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, gitu ya. Jadi ketaatan terhadap tugas ini hanya berpengaruh
sebesar 41,5% terhadap kinerja siswa. Lalu selanjutnya hasil output ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitung itu 10,94 dengan nilai signifikansi 0,005. Nah, F hitung ini bisa dibandingkan dengan F tabel. Nah, agar mudah, kita membandingkannya signifikansinya saja dengan alfa gitu ya. Alfanya tadi kita menggunakan 0,05 atau senilai 5%. Nah, ini nilai signifikansinya adalah 0,005. Berarti nilai signifikansinya itu lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y gitu ya. Selanjutnya yaitu persamaan regresinya. Nah, persamaan regresi dapat dilihat dari tabel koefisien. Nah, ini tabel koefisien, interceptnya 12,69 dan nilai X-nya yaitu 0,591. Jadi, persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 12,69 ditambah 0,591X gitu ya. Ini persamaan regresinya. Y sama dengan Coba di pause dulu. 12,69 ditambah 0,591X. Nah, itu kan tadi untuk membuat ini kan ada selang kepercayaannya. Nah, selang kepercayaan itu kan di situ ada 95%. Nah, itu apabila di dalam contoh kasusnya tidak diterangkan gitu ya, berapa selang kepercayaan yang akan ditanyakan. Jadi, otomatis kita menggunakan 95%. Nah, ada beberapa contoh itu yang menentukan selang kepercayaannya. Ada yang mungkin 99%, ada yang mungkin 90%. Nah, itu kita tinggal mengganti tadi kan yang diklik tadi dengan yang sesuai dengan yang diminta dengan contoh kasus tersebut. Gitu ya, yang pertama. Nah, yang kedua ini kan ada nilai korelasi, koefisien. Nah, ada F di sini yang paling kita lihat kan di signifikansi F ya di sini. Nah, ini kan ini F hitung ya, dilihat dari F tabel juga. Nah, jadi selain tadi uji T kan kita melihat T tabel. Nah, di F itu juga kita melihat F tabel. Jadi bisa di searching juga untuk tabel F atau di belakang buku itu ada lampiran buku itu e-book atau buku yang hard itu selalu ada tabel T dan tabel F gitu ya. Ada beberapa tabel lainnya di KX square atau C kuadrat gitu ya. Ada beberapa. Nah, khusus untuk ini itu ada di buku statistik gitu ya. Ada di tabel T yang uji T dan tabel F di ANOVA gitu ya. Atau analisis regresi yang sederhana ini. Nah, untuk intercept dan X ini kan bisa menjadi modelnya kan langsung bisa didapat nilai B0, B1-nya kan di sini. Sudah ada langsung, tidak perlu apa ya, pekerjaan manual lagi. Nah, tapi kalian juga harus tahu bagaimana rumusnya untuk mencari model tersebut gitu ya. Jadi makanya kemarin Ibu minta coba kerjakan dengan perhitungan manual dan juga dengan langsung klik Excel gitu. Karena kalau kalian langsung klik Excel memang lebih mudah, cuman kalian tidak tahu bagaimana cara mencarinya, bagaimana rumus untuk mencari ini gitu kan. Nah, sedangkan kita kan juga mempelajari rumusnya kan, bagaimana mencari itu manualnya. Oke, ditutup aja untuk ini. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya untuk YouTube. Beberapa sampel YouTube ini boleh dicari lagi lah. Variasi kalian, saya pengen yang lebih mudah misalkan atau yang bagaimana gitu dengan beberapa contoh kasus lainnya itu bisa dilihat di YouTube manual maupun Excel. Nah, boleh kelatihan ya tadi ya. Nah, silakan. Oke, teman-teman, di sini kelompok kami ada latihan soal mengenai materi yang sudah kami jelaskan. Mungkin jika ada yang ingin menjawab gitu ya, dipersilakan gitu ya untuk
dicoba-coba dulu gitu latihan soal dari kami. Nanti kalau misalkan ada yang mau menjawab, silakan resen gitu ya. Mungkin kami beri waktu berapa ya idealnya? 20 menit gitu ya untuk menjawab latihan soal kami. Tadi kelompok 1 belum bertanya gitu ya. Apakah kelompok 1 mau bertanya gitu ya? Diberi kesempatan. Oke, sambil nunggu gitu ya, sambil jawab latihan soal juga. Maria Lestari mau bertanya. Iya, Ibu. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan katanya ada tidak boleh terjadi multikolinearitas. Itu maksudnya gimana ya? Oke, Maria, pertanyaannya kami tampung dulu gitu ya, sambil nunggu jawab. Mungkin bisa dicoba juga latihan soalnya. Terima kasih.
Halo Rehan, mau izin jawab yang A. Ya, kepada Safira boleh dipersilakan gitu ya. Oke, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Safira. Baik, izin menjelaskan. Tadi kan datanya itu kita tulis ulang ya. Di X sama di Y-nya juga. Terus habis itu kita cari X-nya atau perkalian antara X dan juga Y. Itu kayak gini. Terus habis itu kita cari X, X kuadrat juga. Terus kita cari Y kuadratnya juga. Nah, terus kan tadi ada rumus jika XX sama jika X-nya ya. Di sini rumusnya tuh kalau jika X-nya itu jumlah dari perkalian antara XY dikurang sama eh, total jumlah dari X dikali Y terus dibagi sama N. Nanti hasilnya si jika XY itu 544. Ini kan. Terus cari JKXX-nya juga. Rumusnya itu sum dari X kuadrat dikurang dari jumlah dari X baru dikuadratkan. Dibagi sama N. Jadi hasilnya segini. Terus kita cari JKYY rumusnya sama kayak JKXX. Cuma bedanya ini Y kuadrat. Nanti didapat hasilnya 651,702. Selanjutnya untuk mencari persamaan regresi linearnya itu kan cari di sini kan rumusnya Y sama dengan A plus BX ya. A itu atau koefisiennya itu berarti rumusnya tinggal JKXX dibagi sama JKXY. Terus untuk nyari B-nya itu didapat dari jumlah Y dikurangi sama jumlah X terus dikali sama dikali B yang dia dapat tadi kita dikali ya terus baru dibagi sama jumlah datanya jadi nanti didapetin hasilnya minus 74,69. Nah yaudah kita masukin aja berarti Y sama dengan A plus BX, A-nya itu 0,908. Maaf ini terbalik. Ini harusnya B, terus yang bawah itu A. Karena kita masukin aja A-nya atau koefisien itu min 4,69 tambah B-nya itu 0,908X. Itu apakah sudah benar kelompok 2? Oh, udah benar, Fir. Sudah benar jawabannya. Baik, terima kasih. Izin stop share. Perhitungan manual dengan menggunakan Excel ya. Jadi
beda antara manual di kertas, manual Excel, ataupun Excel saja ya. Ya, silakan dicoba nomor yang lainnya B ya. Apa ada keberatan kalian untuk mengerjakan tugas mandiri, manual dan Excel? Tes, dengar suara ibu. Iya, masuk Ibu suaranya. Kemarin keberatan nggak kalian? Ada 3 contoh soal ya, atau contoh kasus ya, untuk mengerjakan manual dan Excel. Nanti dicoba saja ya untuk mengerjakan manualnya di Excel gitu ya. Jadi biar nggak double pengumpulan tugas PDF dan Excel gitu ya. Jadi hanya Excel saja. Nanti kalian coba tugas mandiri ya. Karena kalau kelompok nanti hanya perwakilan saja yang mungkin bisa mengerjakan. Jadi teman-teman yang lainnya belum bisa. Jadi dicoba untuk mengerjakan soal UJT gitu ya. UJT dan regresi linear sederhana ini ya. Untuk melihat modelnya dan bagaimana ini ya hasilnya. Apabila selang kepercayaannya misalkan 90% boleh, 95% boleh. Nanti boleh cari contoh kasus tinggi badan atau nilai siswa. Ya, jadi macam-macam atau rata-rata suatu apa misalkan kalian boleh secara kan banyak ya kalau statistik itu bisa contoh kasusnya bisa di berbagai bidang gitu ya. Bisa di biologi bidangnya. Kalau ini kan masuknya ke apa? Biologi juga kan tinggi badan, berat badan. Nah, atau ke ekonomi juga bisa. Nah, atau kalau kemarin ibu ngajar di biologi itu tinggi pohon, misalkan. Bisa juga atau rata-rata dari berbagai apa ya macam jenis pohon gitu ya. Nah itu nanti ada beberapa macam, ada macam 1, 2, 3, lalu berapa tingginya, rata-rata pertumbuhan, gitu. Boleh juga tahu dan lain-lain ya. Bisa contoh kasus. Jadi tugas mandirinya membuat contoh kasus ya untuk UJT dan regresi linear sederhana. Jadi 2 ya. Nah, itu tidak perlu 2 kali pengerjaan ya. Sebenarnya agak terlalu banyak kalian. Jadi perhitungan manualnya bisa di Excel saja sekalian. Jadi ada perhitungan untuk manual di Excel, sebelahnya ada yang diambil dari data stat gitu ya. Sekali klik kan data stat langsung muncul. Nanti disimpulkan di paling bawah gitu. Jadi pengumpulannya hanya berupa Excel. Oke, cukup jelas? Atau ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya.
Jadi yang manualnya itu bukan tulis tangan kan ya Bu ya? Iya gitu aja ya, kayaknya terlalu banyak juga kalian mengerjakannya. Jadi langsung di Excel saja, seperti tadi. Jadi untuk kalian latihan ya, di rumah sekalian ambil tugas mandiri. Oke, cukup ya. Untuk kelompok 2 dicukupkan ya. Nanti jawabannya dilampirkan di PDF-nya. Dan nanti latihannya boleh nanti siapa yang ingin mengajukan menjawab gitu ya. Itu silakan dilampirkan di PDF, nanti tulis nama dan kelompok berapa. Gitu. Dan Ibu cek ya. Oke, dicukupkan untuk kelompok 2. Oke, terima kasih Bu. Izin tutup ya Bu. Iya. Oke, selesai sudah presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Asri selaku dosen pengampu dan teman-teman yang tadi sudah ikut berpartisipasi aktif dalam presentasi kami gitu ya. Semoga dari yang sudah kami jelaskan tadi teman-teman dapat mengambil gitu ya bagian-bagian terpenting gitu ya dan dapat mengimplikasikannya nanti ketika mungkin di penelitian gitu ya dan teman-teman bertemu materi yang sama gitu ya seperti yang kami jelaskan gitu ya. Oke, kami kelompok 2 pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya kelompok 2. Oke, kita cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Karena Ibu udah kelas lagi jam 10, jadi lumayan agak terburu-buru ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.